Ini adalah Toyota Sienna tipe V, dia tahun 2017 dengan warna coklat, di bawah 200 juta, compact, irit, perawatan murah, pajak di bawah 4 juta. Nih, Toyota Sienna menurutku jauh lebih nyaman dibanding pesaingnya Honda Freed. Memang ini mobil yang aslinya dibuat untuk GDM, cuman karena Indonesia itu suka banget sama MPV sehingga dia disesuaikan dengan pasar Indonesia. Halo Sobat Toko Mobil, welcome back to our channel. Nah, hari ini Koko pengen bawain satu unit yang MPV cukup menurut Koko underrated. Underrated itu artinya sebenarnya MPV ini bagus banget, tapi nggak terlalu tenar dibanding MPV yang lainnya. Dan yang paling penting, harganya itu sebenarnya udah sama dengan MPV yang level di bawahnya dengan kondisi yang benar-benar bagus. Ini adalah Toyota Sienna tipe V, dia tahun 2017 dengan warna coklat. Nih, buat yang pengen sliding door di bawah 200 juta, barangnya full service record, kilometer masih di bawah 40.000, tahunnya muda. Tuh, kita pakai remote juga bisa. Lihat yang sliding door sebelah sana, lihat ya. Ini buat Mahmud, mama muda yang pengen nganterin anaknya pakai sliding door di bawah 200 juta, compact, irit, perawatan murah, pajak di bawah 4 juta. Nih, Toyota Sienna menurutku jauh lebih nyaman dibanding pesaingnya Honda Freed yang sudah discontinue. Dan lagi pula kalau Honda Freed itu tahunnya lebih tua-tua ya kan. Kalau yang ini tahunnya relatif muda karena dia baru keluar di Indonesia 2016 dan ini yang keluaran 2017 punya. Nah, kita lihat yuk ke interior. Jok dia ini udah di backlit dengan bahan yang bagus, warna hitam, dan stitchingnya juga pakai warna orange semua. Tuh kelihatan kalau terawat. Kenapa ini orangnya pakai bungkus setir supaya yang beli berikutnya itu setirnya tetap masih tebal gitu ya. Nah, seperti biasanya kita akan buka kap mesin buat cek kondisi mesinnya dan rangka depannya itu bekas tabrak besar apa enggak ya. Kita cek aja. Nah, yang unik dari Sienna dia itu tuas penahan kap mesin tuh nyantol di aki ya. Jadi dia memang pendek karena kenapa? Ini kan MPV yang modelnya ala-ala Alphard dan Foxy. Apa maksudnya? Depan ini cukup kecil sehingga memaksimalkan ruang yang ada di belakang, sehingga dimensi MPV ini nggak perlu gede-gede banget tapi udah lega di dalam. Nah, ini dia pakai dual VVT-i. Mohon maaf ya karena ini agak kotor, usernya habis dipakai juga mobilnya. Nah, ini dia pakai 1500 cc yang sama dengan Yaris yang kalian tahu sampai hari ini yang terakhir. Jadi facelift yang terakhir ini mesinnya sudah diperbarui dengan dual VVT-i. Nah, ini sebenarnya pendahulunya satu NZF-E yang terkenal banget dan dia disandingkan dengan CVT. Nah, menurut Koko, mobil ini kalau kita bandingkan dengan MPV yang lainnya di kelas 1500 cc, tarikannya sebenarnya cukup lumayan. Kenapa? Karena CVT dia bisa dengan mudah menaikkan RPM ke range torsi yang dibutuhkan MPV seperti ini untuk misalnya nanja atau lagi bawa orang banyak. Karena Koko lihat kayak contoh dulu Avanza yang lama misalnya, atau R3 atau Expander yang masih pakai semua 4 speed AT, itu malah justru dia kedodoran karena torsinya dia nanggung banget dengan rasio gear yang panjang, jadinya nanti kita kick down turun gigi seperti loncat gitu. Jadi seringkali nggak tepat guna lah kalau Koko bilang. Tapi kalau CVT ini kalian pakai dalam kota, dia RPM-nya bisa rendah sehingga menghemat BBM. Di luar kota kalian perlu tenaga, dengan mudah naik ke RPM 3000-4000 yang notabene untuk mesin naturally aspirated itu adalah titik torsi optimal untuk mobil berakselerasi gitu. Koko juga lihat beberapa di kondisi mobil ini spesifik. Kita lihat di sebelah sini itu bannya masih baru ya, jadi belum 40.000 bannya sudah diganti baru semua sama pemiliknya. Ini sudah pakai Hankook Kinergy Eco. Jadi Kinergy Eco ini salah satu ban yang eco dari keluaran brand Korea ini, Hankook. Ini 4 sisi semua sudah double, terus dia pakai nitrogen, jadi kerasa banget lah terawatnya. Apalagi tadi Koko sudah cek, itu memang service recordnya lengkap sampai kilometer 30.000-an. Jadi sekarang ini kilometer dia 38.000. Nah, di bawah matahari juga kelihatan catnya yang ori semua nih sampai bagasi. Sparkle metallicnya nggak bisa bohong ya. Tuh, kempling semua. Oke, mungkin biar pengen tahu gimana sih rasa nyetirnya MPV yang sliding murah yang banyak banget dipakai mama muda, kita langsung aja nyetir biar tahu kondisinya sebagus apa. Yuk. Oke, sekarang kita udah di dalam Sienna V coklat ini. Sekarang kita lihat yuk kilometernya di sebelah sini. Tuh kan masih 38.900. Jadi dia benar-benar ya kita bisa bilang 39.000 lah gitu. Oke, kita sekarang nyalain, dan karena dia sudah tipe V itu convenient banget, dia pakai keyless. Kalau Koko punya di rumah itu pakai tipe G masih pakai kunci biasa seperti Yaris. Dan di sebelah sini dia juga sudah pakai AC digital ya, jadi lumayan kerasa lah mewahnya. Kalau tipe G itu masih pakai knob kayak kompor gitu ya, jadi kurang bagus. Nah, kita coba jalan biar tahu kondisinya.
By the way, buat para sobat Koko Mobil semuanya yang suka dengan konten Koko Mobil, boleh dong bantu subscribe di channel YouTube kita Koko Mobil dan juga follow di Instagram kita koko.mobil biar semua sobat bisa dapetin update-update terbaru dari konten kita. Misalnya review mobil seperti Sienta ini, terus kita juga akan ngelanjutin project beberapa mobil yang kita dulu pernah beli mau kita restorasi. Jadi stay tune terus, jangan ketinggalan dan bikin Koko dan semua tim media makin semangat bikin konten yang lebih berkualitas buat para sobat semuanya. Oke, kita kembali lagi ke Sienta coklat ini. Ini rasanya nyaman ya. Nah, kalau kita bandingin dengan di kelas low MPV yang terkenal nyaman kan ada R3, ada Expander. Cuman banyak banget yang highlight Expander ketimbang R3. Mungkin juga karena pamornya, karena jumlah mobil yang laku memang lebih banyak Expander gitu ya. Nah, kita bandingin deh ini sama Expander. Expander itu Koko kebetulan juga kemarin sempat punya dan sudah Koko jual lewat Koko Mobil tadi malam barusan aja laku gitu ya. Nah, rasa nyamannya beda. Apa bedanya Koko? Gini, kalau di Expander dia itu benar-benar softly sprung. Jadi per dia kalau kalian lihat nunduk ke bawah dekat ban, per dia itu benar-benar rapat banget dan asli memang benar-benar empuk nggak bohong. Tapi menurut Koko, untuk selera Koko, dia empuknya terlalu boaty alias terlalu kayak kalian tuh naik kapal. Jadi nggak ada rasa-rasa stabilnya. Kalau Koko sudah lari 70-80 rasanya semua bodi belakang dan depan itu, axle depan dan axle belakang tuh nggak menyatu, bener-bener kayak nggak bisa lah dibuat ngebut, nggak bisa kalau menurut Koko. Tapi kalau Sienta ini kalau dibilang ngomong empuknya doang, dia nggak bener-bener seempuk Expander, tapi sedikit lebih keras. Tapi menurut Koko sangat nyaman dan sangat pas banget. Jadi kalau kita ajak ngebut, dia itu rasanya body itu masih in control. Jadi satu semua depan sampai belakang tuh rasanya kita belokin tuh axle belakang masih ngikut cukup direct gitu. Meskipun kalau dibandingin dengan SUV seperti HR-V, tentu HR-V lebih direct lagi. Tapi ini adalah salah satu SUV yang nyaman dan handlingnya cukup balance, dan menurut Koko dari segi kenyamanan, refinement dia cukup kayak apa ya, lebih solid lah kerasannya ketimbang kalian naik R3 atau Avanza. Maka dari itu kenapa waktu dia baru bahkan sampai hari ini tuh meskipun diskonnya besar, price dia memang di atas 300 juta, dimana dia diposisikan di atas Avanza biasa dan mungkin hampir setara dengan Veloz yang baru gitu. Oke, itu aja sih. Nah, buat yang juga nggak tahu, Sienta ini sebenarnya dia 3 baris dan baris ketiga itu sembunyi di bawah jok kedua. Jadi dia bisa kelipat sehingga ketika dilipat itu bagasi belakang luas banget. Kalian bisa bawa belanjaan, bawa barang anak-anak. Ini kan makanya memang mobilnya mama muda ya. Jadi Freed dan Sienta itu di Jepang memang ini mobil yang aslinya dibuat untuk GDM. Cuman karena Indonesia itu suka banget sama MPV sehingga dia disesuaikan dengan pasar Indonesia dan akhirnya dimasukkan tuh ke Indonesia Freed sama Sienta. Sebenarnya ini mobilnya mama muda di Jepang sana gitu ya. Oke, Koko mau ulangi lagi. Sienta tipe V warna coklat, kilometer 39.000 CVT 2017, jadi umurnya sekitar 5 tahun, setahun pemakaian cuma sekitar 8.000, jadi dikit banget untuk MPV perkotaan seperti ini. Pajak dia yang terakhir kita cek dulu, pajak dia bulan 6 2022, tapi jangan khawatir, pajak dia ini di bawah 8 juta, jadi sekitar 3,7. Jadi kalau kalian perpanjangan tuh nggak bikin sakit hati gitu ya istilahnya, masih di bawah 4 juta, aman banget. Oke, service record juga auto 2000 lengkap. Itu aja sih seputar Sienta hari ini. Buat yang pengen lihat unit ini atau pengen tanya, langsung aja hubungi di WA kita 0822 1-nya 4 kali 0133. See you next time di mobil berikutnya. Bye.